Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eni Rahmawati, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 25011195 pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMP swasta Al-Fadilah kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa kepada ketua kelas. Silahkan pimpin doa. Sebelum pelajaran Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan mengecek kesiapan, kerapian, dan juga kebersihan kalian. Silakan berdiri semuanya. Lihat bajunya sudah rapi. Kalau belum rapi silakan dirapikan. Dia di bawah kira-kira ada sampah. Kalau tidak ada sampah berarti silakan duduk kembali. Selanjutnya Ibu akan absen ya. Ahmad Kelvin, Ahmad Firdaus. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, di sini Ibu ingin bertanya nih, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agar kita lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, di sini kita akan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Agar kita lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking, yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, anak-anak, di sini coba kalian bayangkan, sholat itu kalian bayangkan seperti sebuah baterai dalam jiwa kita. Ketika kita melaksanakan sholat, maka kita akan mengisi energi-energi positif dalam jiwa kita dan juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah membahas materi tentang Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu apa sih artinya? Nama-nama Allah yang baik. Nah, nama-nama Allah yang baik ini sudah kita pelajari, berarti di sini kita harus lebih mendalami kecintaan kita dan juga keimanan kita kepada Allah. Bagaimana Bu caranya? Yaitu dengan cara kita menjauhi larangannya dan juga melaksanakan semua perintah Allah. Kira-kira salah satu contoh perintah Allah seperti apa? Sholat. Kenapa Bu? Kok contohnya cuma sholat Bu? Padahal kan banyak. Nah, karena hari ini kita akan membahas materi tentang makna sholat. Oke. Kira-kira yang sholat subuh tadi siapa? Sholat subuh enggak nih? Alhamdulillah. Nah, coba kalian pikirkan. Sholat itu kan cuman bacaan dan juga gerakan gitu ya. Tapi kenapa sih masih banyak orang yang melaksanakan sholat, masih banyak yang berbohong,
bahkan dia masih suka mengganggu kawannya. Nah, kira-kira apa sih makna sholat? Selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan hakikat dan makna sholat sebagai komunikasi langsung antara hamba dengan Allah dengan tepat. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara sholat yang khusyuk dengan kemampuan diri mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan tepat. Hari ini kan kita akan belajar materi tentang sholat nih ya. Sholat itu merupakan ibadah yang pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menghubungkan langsung antara hambanya dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Ibu akan menggambarkan sedikit. Kita akan membahas tentang makna sholat nih, ya kan? Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat. Yang kedua kita akan membahas masalah dalil Al-Qur'annya. Terus yang ketiga macam-macam hukum sholatnya. Yang terakhir adalah keutamaan sholat. Ada 4 macam yang akan kita bahas hari ini. Aku bertanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak ya pengertian sholat? Silahkan. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya Ibu yang bertanya nih, kira-kira mengapa sih kita harus sholat? Silahkan. Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk temannya. Nah, di sini agar kita lebih memahami materi, coba kalian saksikan video berikut ya. Ya Allah, pada selama ini selalu bisa banyak masalah dan merasa hidup ini aja. Ternyata itu karena aku sebenarnya sholat pada kewajiban yang berarti juga ya atas orang beriman. Nah, gimana? Kalian kan udah nonton video nih. Kira-kira apa sih yang kalian dapatkan setelah melihat video itu? Ah, gimana? Kenapa? Saya merasa takut dan sedih. Oh iya, berarti merasakan takut dan sedih karena telah meninggalkan sholat. Selanjutnya, nah, tadi kan sudah menjawab tuh pertanyaan Ibu, ya. Apa pengertian sholat? Nah, di sini akan kita bahas nih. Secara bahasa, sholat di sini berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara menurut istilah, sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di sini ada dalil Al-Quran yang memerintah kita untuk melaksanakan sholat, yaitu dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Kita baca sama-sama, ikuti Ibu. Kita tahu dulu sebelum membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim.
Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, ini merupakan sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya. Yang pertama adalah fardu ain, yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan. Nah, yang kedua, fardu kifayah, yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja atau satu orang, jika tidak maka menimbulkan dosa. Selanjutnya yang ketiga, sunnah muakkad, sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkannya. Keempat, yaitu sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau kadang dikerjakan Rasulullah SAW dan kadang tidak dikerjakan. Nah, selanjutnya anak-anak, keutamaan dari kita melaksanakan sholat ini adalah sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Jika sholat dilaksanakan dengan sempurna dan sungguh-sungguh dan juga ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, agar kalian itu lebih memahami materi, maka di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu menjadi kelompok 1, kelompok 2, di situ ada kelompok 3. Ibu bagikan dulu ya. Silakan kalian diskusikan bersama temannya, satu kelompok kalian diskusikan. Nanti kalian isi jawaban kalian di situ. Kalian tulis dalam kertas 1 lembar. Nah, setelah itu baru nanti kita presentasi. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan diskusi. Gimana? Udah selesai? Tinggal berapa nomor lagi? 1 ya? Oke. Di sini udah selesai? Belum ya? Berapa soal lagi? 1 lagi, oke. Di sini berapa soal lagi? 1 juga. Oh, 1 juga. Berarti sebentar lagi ya. Selesaikan dulu. Oke. Kalau udah selesai nanti bilang Ibu ya. Kalian harus maju presentasi ke depan. Perwakilan satu kelompok, 1 orang saja. Oke, silahkan. Sebutkan nama dan juga kelompok berapa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok 3. 1. Sholat adalah ibadah utama yang menguatkan keimanan dan menjaga manusia dari perbuatan menyimpang. 2. Hal itu terjadi karena sholat dilakukan tanpa kesalahan. 3. Melaksanakan sholat dengan ikhlas, tepat waktu, dan memahami makna hari. Udah selesai? Oke. Kelompok berapa yang ingin bertanya nih? Ya, kelompok 1, silakan. Bagaimana cara agama yang kita lakukan dapat berpengaruh mereka terhadap sikap dan perilaku sehari-hari? Oke, bagaimana? Langsung jawab. Silakan. Melaksanakan sholat secara khusyuk, kita tepat waktu, dan melaksanakan. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Silakan duduk untuk ibu juga. Oke, kalian udah presentasi juga ya, tapi agar kalian lebih memahami materi kita, di sini Ibu punya kuis nih. Silakan, nanti siapa yang pengen maju ke depan mengisi soal kuis kita hari ini? Siapa yang berani maju ke depan? Silakan. Ada yang berani nggak? Cepat ya.
Soal nomor 1. Suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu dinamakan pengertian sholat. Benar sekali. Lanjut soal nomor 2. Manfaat dari berzikir antara lain adalah sebagai berikut kecuali A. Salah. Lanjut lagi nomor 3. Orang yang melaksanakan sholat semata-mata karena Allah dan berkeyakinan hanya untuk menganggapi keridoannya merupakan perwujudan dari salah satu tujuh. Yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? B. Oke, benar sekali jawabannya. Lanjut nomor 4. Sholat secara bahasa memiliki arti doa. Oke, benar sekali. Lanjut soal nomor 5 yang terakhir. Berikut contoh hikmah sholat antara lain apa? Manfaat untuk sholat yaitu membuat orang lain lebih. Yang mana manfaatnya? Salah. Manfaatnya ya, hikmahnya. Oke, silakan duduk. Berarti soalnya yang salah 2 soal ya. Oke. Belum paham ya. Di sini kita akan melakukan evaluasi lebih dalam. Ibu akan kasih soal 1 sampai 10 pilihan ganda. Silakan kalian jawab di sini, nanti kumpulkan ke Ibu. Silakan silang di kertas yang sudah Ibu kasih ya. Jawab aja di situ nggak apa-apa. Satu-satu, satu orang satu. Silakan jawab masing-masing. Ibu kasih waktu. Nanti udah selesai, silakan kumpulkan, satukan di atas meja kalian. Nanti Ibu ambil. Mana? Udah selesai semua? Oke. Sini. Ayo kumpulkan semuanya, udah selesai. Silakan. Mana lagi yang ini? Silakan kumpulkan. Mana? Oke, udah hamil. Mana lagi? Udah selesai semua? Silakan sini. Mana? Kumpulkan semuanya. Ntar Ibu koreksi dulu, lihat-lihat dulu ya. Mana? Ibu koreksi dulu bentar. Oke, nah setelah Ibu koreksi ini, rata-rata semuanya mendapatkan nilainya bagus. Nilainya di atas KKTP. Di sini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu sholat adalah ibadah utama dan pilar agama Islam yang memiliki landasan kuat dalam Al-Quran dan hadis. Pelaksanaannya terbagi dalam sholat fardu dan sunnah. Lebih dari sekedar ritual, sholat memiliki manfaat untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah refleksi lagi agar kalian itu lebih mengerti, lebih mendalam lagi. Nih soalnya. Di sini kalian sambil mengerjakan. Nah, pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang makna zikir, ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Berarti kita tutup pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas tutup pembelajaran hari ini dengan menutup doa menutup majelis. Silakan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini akan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.